Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliya'ika as-salihin. Wahsyurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita malam ini bisa istiqomah menghadirkan sejarah baginda Nabi. Kita bisa berselawat kepada baginda Nabi. Dan saat ini kita melanjutkan apa yang sudah kita istiqomahkan di jam-jam seperti ini, saat-saat seperti ini, setiap malam Jumat, untuk mencermati, menghayati, memahami catatan-catatan hikmah, kalimat-kalimat yang mengandung makna, dan semoga itu bermanfaat untuk kita. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-42. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu pernah kita hadirkan satu hikmah yang maknanya adalah kalau Allah itu mencintai seorang hamba itu akan dirindukan kepada kebaikan. Maka kalau ada seorang hamba tidak rindu kepada kebaikan, itu hukuman sebetulnya. Sehingga di saat melakukan kebaikan dengan susah payah. Padahal kebaikan itu adalah untuk mendapatkan kebaikan yang tidak ada akhirnya nanti di akhirat. Tapi karena Allah tidak memilih dia, sehingga dia tidak rindu untuk melakukan kebaikan. Sehingga susah melakukan kebaikan. Akan tapi hamba yang dipilih oleh Allah dirindukan. Nah, hikmah saat ini adalah lanjutan daripada hikmah itu. Kerinduan bunyinya. Kerinduan kepada kebaikan ditandai dengan senantiasa memikirkan, membicarakan, dan mencoba kebaikan tersebut. Kalau kita merindukan kebaikan, terserah apa itu kebaikannya. Jauh sebelum kita melaksanakannya, akan jadi bahan renungan untuk kita. Akan selalu ada di pikiran kita. Kemudian setelah ada di pikiran kita, kita akan membincangkan dengan siapapun yang sekiranya bisa menghantarkan kita sampai kepada kebaikan tersebut. Kemudian mencoba untuk melakukan, biarpun dia belum bisa, tapi dia akan mencoba dan mencoba sampai dia bisa melakukan kebaikan tersebut. Hingga pada akhirnya dia menjadi ahli khair, ahli kebaikan tersebut. Maka mari kita renungi diri kita. Kita rindu kepada Allah, rindu kepada surga Allah. Untuk mendapatkan surga adalah dengan amal baik. Harus meniti jalan kebaikan. Di jalan kebaikan itu ada kebaikan-kebaikan. Jalan kebaikan adalah jalan menuju Allah. Maka di jalan menuju Allah ini banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah.
Kalau kita rindu surga Allah, maka tentu kalau sungguh kita merindukan ridha Allah dan surga Allah, kita akan selalu berpikir bagaimana kita sampai kepada surga Allah. Dengan memikirkan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan inilah yang menghantarkan. Jalan menuju kepada Allah adalah jalan yang dipenuhi dengan kebaikan. Di saat seorang hamba diberi oleh Allah kekayaan, maka dia akan berpikir bagaimana menjadikan kekayaan ini menjadi sebuah kebaikan yang bisa menghantarkan dia kepada kemuliaan nanti di akhirat. Dia akan berpikir bahkan barangkali atau mungkin sekali seorang hamba belum mendapatkan rezeki tersebut, masih ada gambaran. Kita pernah mendengar suatu ketika ada orang yang penghasilannya tidak seberapa besar. Akan tapi dia sudah berkeinginan, kalau seandainya ini panen nanti akan aku berikan kepada tempat kebaikan adalah 10%, ada 50%, 20%, macam-macam. Padahal kebaikan belum didapat, padahal yang namanya penghasilan belum ada. Akan tapi karena dia rindu kebaikan akan ia bincangkan. Ia pikirkan. Ia memikirkan, berpikir bagaimana aku bisa berbuat baik dengan hartaku. Bagaimana aku bisa berbuat baik dengan jabatanku. Makanya di sana ada kebalikannya. Karena hamba tersebut tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli kebaikan, maka dia pun tidak pernah berpikir untuk melakukan kebaikan dengan apapun yang Allah karuniakan kepadanya. Sehingga jabatan pun akan berlalu begitu saja tanpa ada buah kebaikan yang ia lakukan di balik jabatan yang Allah berikan kepadanya. Harta yang melimpah pun tidak ada artinya, tiba-tiba dikagetkan dengan ajal, ia pun tidak punya kebaikan yang dilakukan dengan harta tersebut. Kepandaian, kecerdasan, ilmu pun juga demikian, karena dia tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli kebaikan, maka dengan ilmunya pun tidak ia gunakan untuk kebaikan. Maka berlalulah begitu saja. Nasib buruk bagi hamba-hamba seperti itu. Hamba yang sadar, mari kita menjadinya. Menjadi hamba yang sadar, begitu pentingnya kebaikan. Ahlinya adalah as-salihun, orang-orang yang soleh. Orang yang baik, al-muhsinun. Orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah dari berpikir, sekarang apa yang Allah berikan kepada kita? Kita fikirkan kebaikan yang bisa kita lakukan dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Terus, ini tanda kalau kita dipilih oleh Allah. Allah rindukan kita untuk melakukan kebaikan, ditandai dengan kerinduan kita untuk membincangkan kebaikan tersebut, memikirkan terlebih dahulu. Kita pikirkan, ayo kita merenung saat ini. Apa yang Allah berikan kepada kita? Apapun, lihat. Maka ini penting sekali menghadirkan renungan. Merenung itu penting, karena merenung itu menghidupkan hati kita. Menguatkan semangat kita untuk melakukan kebaikan dengan renungan-renungan yang kita hadirkan. Kita merenungi akan nikmat-nikmat Allah. Dan kita juga akan merenungi begitu cepatnya nikmat itu begitu mudahnya Allah mencabut nikmat tersebut. Apakah nikmat itu dijauhkan dari hamba tersebut, atau hamba dicabut nyawanya sehingga tidak bisa menikmati kenikmatan tersebut? Mungkin sekali. Berpikir. Hamba yang diberi oleh Allah dengan jabatan, berpikirlah. Berpikirlah sebelum berbuat baik. Berpikirlah untuk melakukan kebaikan dengan jabatanmu. Baik. Yang punya kekayaan, berpikirlah untuk bisa berbuat baik dengan kekayaanmu. Hadirkan dulu renungan ini. Maksudnya berpikir itu merenung jangka panjang kehidupan kita nanti di akhirat. Merenungi tentang harta juga akan kita tinggalkan kalau tidak kita berikan kepada Allah, maka akan menjadi sia-sia dan tidak akan kita bawa, kita pikirkan. Tenaga kita pun juga demikian, apa yang Allah berikan pada kita, jabatan pun juga demikian akan berakhir begitu saja, bahkan sebelum kita mengakhiri kehidupan itu sudah berakhir jabatan. Sadar, hei hamba Allah yang diberi jabatan, sadar. Hei hamba Allah yang diberi kekayaan, sadar. Hei hamba Allah yang diberi ilmu, sadar. Tengok diri Anda.
tergolong hamba yang dicintai oleh Allah atau tidak. Ini baru tanda. Memikirkan kebaikan ini baru tanda, dan memang belum berbuat baik. Tanda kalau yang dirindukan kebaikan sering memikirkannya. Kalau seorang hamba yang tidak pernah berpikir untuk berbuat baik dengan apa yang Allah karuniakan, jauh dari kebaikan. Jika jauh dari kebaikan, jauh dari rindu kebaikan. Kalau jauh dari rindu kebaikan, jauh dari dicintai oleh Allah. Mau kemana dia? Kemudian setelah merenungi tadi, kita renung. Waktu berjalan terus. Sesehat apapun kita, sepanjang umur seorang hamba, ujung-ujungnya di sana. Kematian, ajal, kubur, mau tidak mau, ditunggu. Mau tidak mau harus sampai di sana. Dan semua orang harus sampai di sana, hanya bedanya waktu saja. Inilah yang menjadikan kita itu berpikir sehat, berpikir benar, dan Nabi yang menjelaskan. Hendaknya menjadi orang cerdas itu seperti itu. Al-Kayyis, orang cerdas, yang dia selalu merenungi, memikirkan tentang masa depan di akhirat, dan berbuat nanti untuk di akhirat. Mengingat kematian, maknanya apa? Akibat daripada yang kita lakukan di dunia ini ternyata akan kita petik di saat setelah mati. Maka yang bisa menghadirkan renungan semacam ini hanya orang cerdas. Seperti Nabi waktu ditanya, Nabi pernah bertanya, ayun nasi akyas, orang seperti apa sih yang paling cerdas? Kata Nabi, sahabat Nabi tidak tahu, Allah, Rasulullah yang lebih tahu. Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang sering menyebut kehidupan setelah kematian. Selalu menghubungkan, jabatanku harus aku tengok, aku harus lihat nanti setelah aku mati. Hei yang punya jabatan, ingat, setelah itu Anda akan mati. Dan setelah itu akan Allah tanya tentang jabatan Anda. Maka jadikanlah jabatan Anda menjadikan Anda tersanjung nanti di alam barzah, tersanjung nanti di padang mahsyar, tersanjung nanti di surga Allah SWT. Yang punya kekayaan pun serupa. Yang punya ilmu pun sama. Dan ini merenung, ini penting sekali. Baru setelah itu kita bincangkan, kita obrolkan. Karena dengan menyampaikan, kita ingin menyampaikan kebaikan, mungkin di situ ada orang yang akan membantu kita. Misal seorang hamba diberi Allah kekayaan, dia bingung ingin berbuat baik di mana, dia bisa bertanya kepada yang lainnya, aku ingin berbuat baik dengan kekayaan saya, kira-kira di mana tempatnya. Dan kalau bertanya, membicarakan, ya sekiranya orang yang bakal menghantarkan kita ke sana. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah, kemudian kita sudah siap, sudah memikirkan perencanaannya, akan tapi kalau kita bicara dengan orang yang salah, ya nggak akan menghasilkan buah. Kita ingin bangun rumah, kita bicarakan kepada insinyur, orang ahlinya, maka akan jadi rumah. Maka bicarakan kepada siapa? Petunjuk. Kita bincangkan, kita tanyakan kepada ulama, minta petunjuk. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, perbuatan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Oh, bertanya sahabat Nabi. Tanya kepada ahlinya, para ulama, apa yang terbaik untuk saya? Maka berbondong-bondonglah Anda dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, kepada orang yang mengerti, untuk bisa memberikan petunjuk untuk apa. Bisa dibalik ini maknanya, kalau ingin berbuat baik harus melalui petunjuk, supaya tidak salah. Atau paling tidak, supaya lebih besar manfaatnya. Ada orang berbuat baik dengan hawa nafsunya, atau dengan sempitnya wawasan. Misalnya dia berbuat hanya pengen umroh saja. Setiap bulan umroh, padahal ada tetangganya yang fakir yang perlu dibantu, bahkan mungkin sakit, mau mati, atau mungkin tidak bisa makannya kurang dan seterusnya. Sementara dia asik umroh saja, karena dia tidak ada petunjuk. Dia pengen berbuat baik, lalu berbuat baik, tapi tidak pernah dibincangkan dengan ahlinya. Dan biar sempurna, bagaimana berbuat baik. Kalau ada yang mendengar suara ini, Anda pejabat, Anda bertanya kepada para ulama, para ahli ilmu. Tanyakan apa yang harus aku lakukan dengan jabatan saya. Kalau Anda ingin selamat, kalau Anda ingin menjadi pejabat sepanjang masa, dunia dan akhirat. Anda punya kekayaan, ingin lama sepanjang masa, lakukan. Yang diberi Allah ilmu apapun, sambungkan dengan makna kemuliaan.
dibeli ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu apapun, sambungkan, bincangkan. Kalau sudah mendapatkan bimbingan, setelah dibincangkan, bimbingan. Dan memang harus seperti itu. Orang berbuat baik itu Allah tanyakan kepada ahlinya. Suatu ketika ada orang kepada baginda Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma, ini adalah kekayaan terbagus bagiku. Aku berikan ya Allah, aku berikan kepadamu untuk engkau letakkan di tempat sesuai yang kau inginkan. Nah ini baru benar, karena dia ingin berbuat baik melalui petunjuk. Sebagian orang kaya berbuat baik dengan hawa nafsunya. Bukan petunjuk, sehingga kurang besar manfaatnya. Ngikuti hawa nafsunya. Apa kata baginda Nabi SAW kepada orang tersebut? Nabi tidak mengatakan untuk kepentingan, satu kepentingan, tapi sebagian untuk memberikan paman dan bibimu dan sebagainya. Rupanya dia lupa dengan paman dan bibinya. Nah, kalau melalui petunjuk ulama, petunjuk orang soleh, orang ngerti akan benar bersedekahnya. Bahkan alangkah banyaknya orang rajin bersedekah, tiba-tiba berbuat baik tanpa dibarengi dengan perbincangan, tidak dibincangkan dengan ahlinya, ternyata dia sedekah bertahun-tahun tidak pernah bayar zakat. Allah. Sampaikan kepada kesombongan, selamat tinggal kesombongan. Jangan sampai ingin berbuat baik tidak pakai petunjuk. Hendaknya pakai petunjuk. Maka akan lebih manfaat kebaikan yang pernah kita lakukan itu. Baru setelah kita punya ilmu melakukan kebaikan, kan begitu. Ilmu harus pakai, amal harus pakai ilmu. Baru setelah begitu, baru kita mencoba. Mencoba harus mencoba melakukan kebaikan tersebut. Harus kita masuk, mencoba. Setelah gagal mencoba lagi, dan mencoba lagi, dan mencoba lagi, maka saat itulah dia disebut sebagai ahli kebaikan. Dan dia rindu kepada kebaikan. Kalau sudah rindu kepada kebaikan, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya berangan-angan saja. Wah, paling pandai bercerita tentang pentingnya berbuat baik. Pahalanya menjadi seorang dermawan. Tapi itu hanya dalam bincangan saja, tapi tidak pernah mencoba. Apa yang dihasilkan? Bicara tentang tahajud, keutamaan tahajud, tapi tidak pernah tahajud di tengah malam. Bicara enggak guna. Nah, ini rentetan ini menunjukkan kalau dia dicintai, memikirkan, kemudian dia bincangkan, cari ilmunya, kemudian dia mencoba, maka ini adalah tanda kalau dia adalah dirindukan oleh Allah kepada kebaikan. Dan kalau sudah seorang hamba seperti itu, berarti dia dicintai oleh Allah. Koreksi diri kita sendiri, apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Yang kita bincangkan apa selama ini? Kebaikan atau bukan? Ada yang dibincangkan setiap saat adalah bagaimana memprogram-program kemungkaran. Na'udzubillah. Tapi ada seorang hamba, makanya kami sering sampaikan bahwasanya jika ada seorang berkumpul atau sekelompok orang berkumpul kemudian membincangkan tentang sebuah perjuangan, sebuah kiprah dalam dakwah dan seterusnya, maka ini adalah bagian daripada perjuangan itu sendiri, dan itu besar di hadapan Allah. Merencanakan peperangan ini lebih penting daripada peperangan itu sendiri. Karena kesuksesan adalah di sini. Salah satu separuh dari persarana, separuh daripada upaya perjuangan adalah strategi. Setelah itu dan dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami ulang bahwa seorang hamba kerinduan kepada kebaikan. Ingat, kita hubungkan dengan hikmah sebelumnya. Kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, lihat dirimu. Kalau Anda dicintai oleh Allah, Allah akan rindukan Anda kepada kebaikan. Bahkan dalam hikmah lain kami sebutkan, kalau sudah orang dicintai oleh Allah itu, mau berbuat baik itu, biarpun tidak sengaja jadi kebaikan. Begitu sebaliknya, kalau sudah tidak dicintai oleh Allah, mau berbuat baik susahnya setengah mati, bahkan kadang kemaksiatan terjadi tanpa disengaja sekalipun. Allah, na'udzubillah. Ada orang nasibnya kepleset, salah, na'udzubillah.
Sehingga ada orang yang muwafaq mendapat taufik Rabbani, bimbingan dari Allah. Dia susah melakukan kemaksiatan, susah melakukan keharaman, begitu mudahnya melakukan kebaikan. Bicara ilmu nggak banyak ilmunya, tapi amalnya banyak. Karena apa? Allah cinta kepada dia. Karena Allah cinta kepada dia, apa jadinya? Setiap ada suruhan kebaikan dia ingin berjuang di dalamnya. Dia fakir yang sangat fakir, ternyata masih menyisihkan rizkinya untuk berbuat baik. Uwais Al-Qarani. Fakirnya orang fakir ada Uwais Al-Qarani. Cuma hatinya hidup melihat orang fakir. Lalu dia ke tempat makanannya adalah dari sisa roti yang dibuang oleh orang-orang. Dibuang tempat sampah, roti ada anjing di hadapannya. Hei anjing kau sana, ini bagianku. Lalu diambil roti, dibagi. Ada bagi 3, yang paling bagus, sedang, yang jelek. Yang paling bagus dibungkus. Yang sedang dimakan, yang jelek dikasihkan anjing. Yang bagus diberikan kepada siapa? Orang yang tidak mendapatkan makan di hari itu. Keliling dibagi. Lalu dia mengatakan, ya Allah, inilah yang aku mampu. Dia sudah fakir tapi masih ingin berbuat baik. Tidak pernah menyerah dengan fakirannya. Maka kita pun harus seperti itu. Tidak boleh kita menyerah dengan fakirannya. Ingin berbuat baik kok nunggu kaya. Iya kalau kaya. Nasib buruk kalau begitu. Kapan? Saat ini kita berbuat baik. Kalau bisa kita hanya mengirimkan misalnya 1 kilo bolet kepada si fakir, kirimkan. 1 sisir pisang kepada orang fakir, kirimkan. Kalau itu masjid mungkin kita hanya bisa memberikan 1.000 rupiah seminggu sekali atau setiap hari, berikan. Tidak boleh menyerah dengan kefakiran. Tidak boleh kita menyerah dengan kefakiran. Tidak boleh menyerah dengan kekurangan untuk berbuat baik. Nah, orang tidak akan menyerah karena sudah dirindukan Allah, maka karena dia cintai Allah. Seseorang yang diuji oleh Allah dengan kaki yang pincang. Baginda Nabi SAW menyeru peperangan jihad. Datang anak-anak muda yang kekar, gagah, perkasa. Lalu ada satu sahabat Nabi yang diuji Allah dengan kaki sebelah. Datang ke baginda Nabi. Lalu baginda Nabi memandang dengan wajah sejuk dengan senyum lalu berkata, kamu tidak usah ikut perang. Karena memang cacat. Penuh kasih Nabi itu. Cacat tidak usah perang. Lalu orang tersebut bertanya, kenapa ya Rasulullah aku tidak boleh perang? Apa karena urjati, karena cacatku ini ya Rasulullah? Nabi tersenyum dan berkata, iya, ada kemurahan. Jangan memaksakan. Rupanya apa? Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, la ata'annal jannata bi urjati hadhihi. Aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini ya Rasulullah. Izinkan aku untuk perang. Allah. Sudah begitu masih nekat. Lagi itu orang enggak mau menyerah dengan kelemahannya. Makanya dalam berdakwah pun kita bagi dakwah itu tidak ada satupun manusia yang tidak bisa berjuang dan berdakwah. Dakwah dengan bermacam-macam cara, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya. Enggak punya semuanya, jangan sampai tidak berdoa. Ada jalan. Makanya tengok dirimu sendiri, Anda ini siapa? Pintumu itu sendiri yang hendaknya Anda masuki. Kalau engkau orang kaya adalah pintumu, ya pintu harta tadi, untuk berbuat baik. Kalau pejabat ya dengan jabatan. Kalau Anda orang yang diberi oleh Allah ilmu, ya pintu surgamu dengan ilmu dan seterusnya. Tengok pintumu masing-masing. Tengok pintumu sendiri, jangan nengok pintunya orang lain. Sebab setiap orang telah Allah buatkan pintu surga masing-masing. Jangan memasuki pintunya orang. Kalau diberi oleh Allah kekayaan, maka berbuat baiklah dengan kekayaanmu. Jangan tengok-tengok yang lainnya, pengen jadi penceramah, nggak ketemu-ketemu, nggak ceramah-ceramah, mau bukan ustadz dia. Yang satu lagi yang diberi Allah ilmu, beri suri teladan kepada umat, ajarkan kepada umat. Jangan berpikir untuk menjadi seorang donatur. Begitu. Si fakir pun juga tidak boleh menyerah. Apakah sudah tidak punya tenaga untuk berjuang? Bergabung dalam perkumpulan dakwah? Bergabunglah dengan tenagamu.
Jadi tukang bersih-bersih majelis ilmu dan sebagainya atau yang disanjung oleh Rasulullah. Laki perempuan sama. Dan Nabi mulia suatu ketika kisahkan baginda Nabi menyari seorang perempuan tua. Seorang wanita tua yang biasanya bersihkan di Masjid Nabawi. Rupanya waktu itu sudah tidak ada lagi. Lalu Pak Nabi bertanya, di mana wanita yang biasa membersihkan sampah di sini? Sahabat Nabi menjawab, meninggal ya Rasulullah. Nabi Muhammad marah. Wanita itu meninggal dan kalian tidak memberitahu kepadaku hanya karena dia seorang perempuan tua. Hah? Marah. Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Nabi pergi kubur lalu melakukan sholat jenazah di atas kubur. Ini kisah sholat jenazah di atas kubur. Dicari oleh Nabi karena apa? Kelihatannya tukang sapu, tapi dia memberikan tenaganya karena dia punya tenaga. Bicara tentang ilmu, bukan seorang alimah dia. Donatur bukan seorang kaya, tapi dengan tenaganya. Berikan tenagamu untuk perjuangan. Ya itu. Jangan ada yang menyerah. Nanti endingnya, akhirnya jejer nanti semuanya. Nggak ada disebut, kau tukang sampah, kau tukang ini. Sama semuanya di hadapan baginda Nabi. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di surga yang tertinggi. Karena jadi pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah. Mari kita tengok diri kita masing-masing. Siapakah kita? Jangan sampai berlalu begitulah saja. Lihat. Ajal ada di mata kita. Kita tidak tahu kapan ajal akan tiba, tapi yang kita rindukan adalah di saat ajal datang kita sudah punya amal baik, sehingga amal itu akan bisa kita lihat nanti di saat kita berada di alam barzah atau dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian menjadikan kita terangkat di surga tertinggi. Itu yang kita inginkan. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang rindu kepada kebaikan, dijadikan oleh Allah ahlil khair, muhsinin, solehin. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang senang berbuat baik, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang senang melakukan kebaikan. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi dan para syuhada, para solehin. Dan sungguh beliau-beliau itu adalah sebaik-baik yang akan menjadi teman nanti. Kalau kita bisa bergabung dengan rombongan beliau-beliau, maka tempat kita adalah surga tertinggi. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, Allah menjaga anak-anak kita, ya semua yang sakit Allah sembuhkan, yang telah meninggal Allah ampuni, angkat derajat mereka, yang masih hidup semoga Allah panjangkan umur mereka, umur kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dijauhkan daripada fitnah, kebencian, dengki, dendam serta prasangka buruk. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi pejuang baginda Nabi, berjuang baginda Nabi, siapapun dari kita. Ya, semoga Allah menjadikan kita untuk menjadi hamba yang mudah untuk melakukan kebaikan, baik kebaikan dengan ilmu atau dengan harta atau dengan tenaga atau dengan pikiran atau dengan panjatan doa. Dan semoga Allah memberkahi tempat ini, memberkahi semua yang hadir, memberkahi semua yang menyaksikan, memberkahi yang mendengar suara ini, memberkahi kita semuanya. Panjang umur berkat Sayyidina Muhammad, panjang umur dan husnul khatimah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah mengangkat wabah, Allah mengangkat wabah, Allah mengangkat wabah, diganti dengan rahmat berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.